Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 11. Kemunculan Stupa Mustika. Sunfasyang Sutra Teratai episode 1295. Buddha masa kuno dan masa sekarang berdiam dengan tenang dalam stupa. Suara hujan yang keras, inilah dunia kita. Waktu dan ruang besar ini dengan sendirinya mengalami banyak perubahan. Ini dinamakan ketidakkekalan. Terkadang cuaca berangin kencang, terkadang hujan deras. Kita perlu menyesuaikan dengan kondisi alam. Tetapi tekad pelatihan diri tidak boleh putus. Suara hujan yang keras tidak mudah untuk berbicara, mengerahkan seluruh energi. Namun, hanya orang yang ada di dekat yang dapat mendengarnya. Orang yang agak jauh masih tidak dapat mendengar dengan jelas. Tetapi ketika direkam dan didengar ulang, suara akan sangat jelas. Hanya berlatar suara hujan. Tetapi di barat Taiwan, setiap orang merasa bahwa kita dapat mendengar dengan jelas apa yang Master katakan. Mengapa mengatakan hujan sedemikian deras? Memang di lingkungan ini hujan sangat deras. Kata yang diucapkan di lingkungan ini, jika berjarak sedikit jauh, sudah tidak bisa mendengar suara berbicara. Bukankah ini berarti jika kita memiliki tekad, tempat yang jauh bagaikan tetangga, orang yang berjarak ribuan mil bagaikan tetangga? Jika tidak ada jalinan jodoh, meskipun berada di sisi kita, namun bagaikan berada di ujung dunia. Hati dan keyakinan manusia memang seperti ini. Jadi, segala sesuatu diciptakan oleh batin. Keyakinan, dengan adanya keyakinan, berarti tidak ada istirahat setiap hari. Setiap pagi berkumpul di tempat yang dapat mendengarkan Dharma. Baik itu depo pelestarian lingkungan, kantor penghubung, kantor cabang, semuanya dapat mendengarkan Dharma. Pagi-pagi sudah keluar rumah. Orang yang memiliki keyakinan, orang yang memiliki ketulusan hati, orang yang teguh dan kokoh dalam tekad pelatihan diri. Jika orang yang tidak memiliki keyakinan, tekad pelatihan diri tidak kokoh, malas, walaupun tinggal di sebelah rumah, di dalam rumah yang sama. Para praktisi mungkin saja ada yang masih bersantai ria di dalam hutan datar yang luas. Itu semua tergantung pada rajin atau tidaknya hati seseorang. Benar-benar tidak mudah untuk membuka pintu stupa. Tetapi Buddha Sakyamuni telah mengumpulkan para Buddha belahan raga. Semuanya telah berkumpul. Juga berjanji bahwa begitu para Buddha belahan raga tiba, dia berjanji akan membuka pintu stupa. Dulu juga sudah pernah dikatakan, stupa berada di angkasa. Buddha juga akan naik ke angkasa. Hal yang sama. Beliau dengan satu jari membuka pintu stupa. Pintu stupa begitu dibuka, keseluruhan tubuh Buddha Prabu Taratna di dalam stupa mengeluarkan suara keras. Ini sebelumnya sudah pernah dikatakan. Jadi, lihat sekarang juga hendak mengatakan kepada semuanya, dari dalam stupa mengeluarkan suara keras, meminta tolong kepada orang lain demi Dharma. Artinya, mencari siapa yang dapat menyadarkan para makhluk di tempat yang membutuhkan ketabahan ini. Buddha Sakyamuni berikrar untuk menebarkan benih dari praktik bodhisattva dan memperoleh buah pencapaian. Berdiam pada tempat yang membutuhkan ketabahan ini untuk menyadarkan para makhluk secara luas dan menentukan satu urusan besar. Dari dalam stupa mengeluarkan suara keras, meminta tolong kepada orang lain demi Dharma. Artinya, mencari siapa yang dapat menyadarkan para makhluk di tempat yang membutuhkan ketabahan ini. Buddha Sakyamuni berikrar untuk menebarkan benih dari praktik bodhisattva dan memperoleh buah pencapaian. Berdiam pada tempat yang membutuhkan ketabahan ini untuk menyadarkan para makhluk secara luas dan menuntaskan satu urusan besar. Ini untuk melanjutkan naskah sutra sebelumnya. Buddha Sakyamuni telah membuka pintu stupa. Ada Buddha Prabu Taratna bermeditasi di dalam stupa. Seluruh raga dalam meditasi. Ketika Buddha Sakyamuni membuka pintu, Buddha Prabu Taratna berkata,
Bagus sekali, bagus sekali. Buddha Sakyamuni lekaslah babarkan sutra ini. Semuanya seharusnya masih ingat. Buddha Prabhutaratna berkata, "Aku datang ke sini demi mendengarkan sutra teratai." Ini adalah naskah sutra sebelumnya. Suara di dalam stupa memuji Buddha Sakyamuni dan sangat bersuka cita. Bagus sekali. Menyerukan pujian dan sukacita, menyiratkan bahwa ini adalah satu hal yang terbaik sehingga harus lekas membabarkannya. Belahan raga Buddha telah tiba, yang berarti bahwa semua dharma telah berkumpul bersama. Karena Buddha Prabhutaratna khusus datang, yakni demi untuk mendengarkan dharma. Seluruh raganya berada di dalam stupa, di dunia saha kita. Para murid dari Buddha Sakyamuni ingin melihat seluruh raga Buddha Prabhutaratna. Namun, Buddha Prabhutaratna memiliki syarat. Apakah semua orang masih ingat? Harus terlebih dahulu mengumpulkan Buddha belahan raga. Pintu stupa baru dapat dibuka. Baru bisa melihat seluruh raga Buddha Prabhutaratna. Ini adalah dua sosok Buddha. Ini adalah ikrar dari satu Buddha. Dan salah satu lainnya adalah janji ingin melihat raga Buddha Prabhutaratna. Saya akan mengumpulkan semua dharma yang pernah dibabarkan di masa lampau. Ini adalah belahan raga Buddha yang telah mencapai kebuddhaan di masa lampau, berkumpul bersama sehingga selama beberapa hari ini adalah mengumpul Buddha belahan raga. Waktu untuk mengumpulkan sangatlah singkat. Untuk membabarkan butuh waktu yang panjang. Pada zaman Buddha, kondisi seperti demikian saat membicarakan wujud seperti ini, ketika mengatakannya maka akan lewat begitu saja. Makna yang terkandung di dalamnya begitu mendalam. Makanya harus menjelaskan agar semua orang memahaminya. Ajaran seperti ini, fenomena seperti ini menunjukkan dharma yang dibabarkan, sehingga membutuhkan waktu beberapa hari agar semua orang dapat memahaminya. Saat mengingat kembali dharma yang telah diajarkan, stupa muncul di hadapan untuk memberi kesaksian. Ini adalah prosesnya, supaya kita memahami bahwa dalam hati setiap orang memiliki stupa di puncak Gunung Nasar. Stupa ini ada di dalam lubuk hati kita, sehingga saat ini dalam stupa mengeluarkan suara kuat. Ini menandakan ajaran yang diajarkan semua Buddha adalah sama. Buddha Sakyamuni mengatakan, dalam stupa mengeluarkan suara kuat. Ini menunjukkan bahwa meminta tolong kepada orang lain demi dharma. Buddha Prabhutaratna mempersilakan Buddha Sakyamuni segera membabarkan dharma sejati. Secepatnya membabarkan kebenaran sejati dan ajaran sempurna dari sutra teratai, dharma paling akhir. Ini adalah suara keras yang keluar dari stupa. Sebenarnya makna yang terkandung di dalam ini adalah Buddha Sakyamuni yang meminta tolong kepada orang lain demi dharma. Artinya adalah mengatakan bahwa mencari siapa yang dapat menyadarkan para makhluk di tempat yang membutuhkan ketabahan ini. Siapa yang bersedia untuk datang ke dunia yang harus membutuhkan ketabahan ini? Membina diri selama kalpa tanpa awal, dan telah mencapai kebuddhaan dan terbebaskan. Mengapa bersedia memilih untuk berada di dunia saha? Dunia saha adalah dunia yang membutuhkan ketabahan. Buddha Sakyamuni mengapa memilih dunia membutuhkan ketabahan ini? Dilahirkan, membina diri, mencapai kebuddhaan, membimbing para makhluk. Para makhluk di dunia saha adalah keras kepala, adalah sulit untuk diatur dan ditundukkan. Siapakah yang bersedia? Bersedia berada di tempat ini, menahan penderitaan, membutuhkan ketabahan untuk berhubungan dan menyadarkan para makhluk. Pintu stupa telah terbuka, suara dikeluarkan. Apakah ada yang bersedia? Sang Bhagawan, Buddha Sakyamuni berikrar untuk menebarkan benih dari praktik bodhisattva dan memperoleh buah pencerahan. Buddha Sakyamuni memang mau datang ke tempat yang keras kepala dan membutuhkan ketabahan. Dunia yang membutuhkan ketabahan datang untuk membimbing dan menyadarkan, berharap orang-orang mencapai kebuddhaan. Oleh karena itu, Buddha Sakyamuni berikrar untuk menebarkan benih dari praktik bodhisattva dan memperoleh buah pencapaian. Ini adalah datang untuk menebarkan benih kebajikan, demi untuk membimbing semua makhluk. Semua orang dapat menerimanya.
Lahan batin dapat menerima benih kebajikan ini. Ini adalah tekad hati Buddha Sakyamuni. Dia melakukannya sendiri secara sukarela, berikrar untuk berada di dunia saha dari kehidupan ke kehidupan datang untuk membimbing semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup dapat membangkitkan tekad luhur untuk menjadi bodhisattva, menapaki jalan bodhisattva, menebarkan benih dan memperoleh buah pencapaian. Benih sebab dari bodhisattva adalah harus diwujudkan dalam segala tindakan, puluhan ribu praktiknya, segala praktik dari 6 paramita. Setiap orang menapaki jalan bodhisattva mempraktikkan segala praktik dari 6 paramita, memupuk berkah di dalam keramaian, dan di dalam keramaian memupuk kebijaksanaan, dipenuhi dengan berkah dan kebijaksanaan. Benih dari praktik itu adalah puluhan ribu praktiknya, sehingga memperoleh buah pencapaiannya. Buah pencapaiannya itu adalah mencapai kebuddhaan. Ini adalah tujuan datang ke dunia untuk membimbing semua makhluk, agar semua makhluk dapat membangkitkan tekad luhur. Semua makhluk dan setiap orang dapat membangkitkan tekad luhur, mempraktikkan benih sebab dari bodhisattva, dan mencapai buah kebuddhaan. Ini adalah tekad hati dari Buddha Sakyamuni, berharap bodhisattva dapat berdiam pada tempat yang membutuhkan ketabahan ini untuk menyadarkan para makhluk secara luas dan menuntaskan satu urusan besar. Berharap semua orang bisa sama seperti Sang Buddha yang mempunyai ikrar agung seperti itu. Tinggal di tempat ini, berdiam pada tempat yang membutuhkan ketabahan ini untuk menyadarkan para makhluk secara luas dan menuntaskan satu urusan besar. Di tempat ini menyadarkan para makhluk secara luas, berharap para Sravaka dapat menjadi bodhisattva. Para pratekya Buddha dapat membangkitkan tekad luhur dan menapaki jalan bodhisattva. Oleh karena itu, berharap semua orang dapat bertekad teguh menjadi bodhisattva, giat dan tekun. Di jalan bodhisattva, 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Kekuatan ikrar yang sama seperti Buddha Sakyamuni yang berdiam selamanya pada tempat yang membutuhkan. Ketabahan ini untuk membimbing para makhluk dan menuntaskan satu urusan besar. Sebab dan kondisi dari satu urusan besar. Satu merujuk pada kebenaran tunggal, makanya dinamakan satu. Sifatnya adalah maha luas tiada batas, makanya dinamakan besar. Ketika Tathagata datang ke dunia memiliki tata cara untuk menyadarkan para makhluk, makanya dinamakan urusan. Para makhluk pada dasarnya memiliki atribut sejati ini dan dapat mencapai kebuddhaan pada saat kapasitas telah matang. Makanya dinamakan sebab. Tathagata telah merealisasikan atribut sejati ini dan dapat memberikan respon untuk menyadarkan para makhluk, makanya dinamakan kondisi. Sebab dan kondisi. Apa yang dimaksud dengan sebab dan kondisi dari satu urusan besar? Satu yaitu sebuah kebenaran sejati, makanya disebut dengan satu. Sebuah kebenaran sejati yaitu Dharma, datang ke dunia ini demi Dharma, yaitu satu. Inilah satu-satunya tekad hati dari Buddha, yaitu semua Dharma agung atau kendaraan besar. Sifatnya adalah maha luas tiada batas, makanya dinamakan besar. Dharma ini, sifat dari Dharma ini adalah meliputi seluruh alam semesta dan alam Dharma, makanya disebut dengan besar. Ketika Tathagata datang ke dunia, memiliki tata cara untuk menyadarkan para makhluk. Namanya urusan. Karena datang ke dunia ini, yaitu dimulai dari lahirnya di keluarga kerajaan. Ini adalah urusan. Semua orang mulai bercerita 2000 tahun sebelumnya di negara Kapilawastu dan lain-lain. Proses ini di alam manusia ini dinamakan urusan. Ada gambaran urusan ini sehingga disebut dengan urusan. Para makhluk pada dasarnya memiliki atribut sejati ini dan dapat mencapai kebuddhaan. Oleh karena itu, pada saat kapasitas dan kondisi pendukung telah matang dan merespon Sang Buddha, maka disebut sebab. Para makhluk, semua pada dasarnya memiliki sifat kebuddhaan. Semua orang dapat merespon kepada segala fenomena dan mencapai kebuddhaan. Karena kita semua setara dengan Buddha. Batin Buddha dan batin makhluk adalah tiada beda. Buddha Sakyamuni memiliki satu urusan besar. Kita semua sama seperti Sang Buddha, yaitu memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Kita semua juga dapat merespon kepada segala fenomena dengan sifat hakiki tatata.
Kita semua orang memilikinya. Maka, pada saat kapasitas telah matang dan merespons Sang Buddha, karena setiap orang memilikinya, asalkan kita bersungguh hati, tekun, dan giat, sebab dan kondisi juga bisa menjadi matang. Maka dengan sendirinya, Buddha dan para makhluk akan memiliki jodoh. Jodoh menjadi matang. Maka, Buddha Sakyamuni secara alami akan datang ke dunia. Ini dinamakan sebab. Jadi, pada saat kapasitas telah matang, sebab dan kondisi para makhluk dan Sang Buddha menjadi matang, maka dengan sendirinya Sang Buddha karena sebab dan kondisi datang ke dunia. Maka disebut sebab dari satu urusan besar. Tathagata telah merealisasikan atribut sejati ini dan dapat memberikan respon untuk menyadarkan makhluk. Makanya dinamakan kondisi. Tathagata, dengan mengendarai sebab dari satu urusan besar ini, dengan adanya sebab ini, maka akan ada buah akibat, benih praktek, dengan sendirinya akan mendapatkan buah. Dengan begitulah, pada akhirnya beliau datang ke dunia. Jalinan jodoh sudah matang, maka beliau datang ke dunia, membawa dharma ini ke alam manusia. Ada hal seperti ini. Dia dibesarkan di dalam istana, meninggalkan istana untuk berlatih diri. Ini adalah dapat memberikan respon untuk menyadarkan para makhluk. Memberikan respon untuk menyadarkan para makhluk. Proses ini pangeran istana. Betapa mulianya status ini. Namun pemikirannya melampaui, meninggalkan kemuliaan dan kekayaan, pergi mencari kebenaran, pergi melatih diri. Para Buddha bisa demikian. Mengapa kita masih membahas kemuliaan dan kekayaan? Mengapa kita masih membahas ketenaran dan kedudukan? Buddha dapat melepaskan. Kita semua juga manusia. Mengapa kita tidak dapat melepas? Beliau adalah panutan untuk kita. Memilih untuk tumbuh besar di dalam istana. Ideologi dan filosofinya demi para makhluk yang tidak setara, para makhluk yang menderita, para makhluk yang mengalami fase lahir, sakit, tua, dan meninggal. Kehidupan yang menakjubkan. Beliau ingin mempelajari masalah duniawi, kehidupan yang menakjubkan. Oleh karena itu, beliau pergi melatih diri. Pada akhirnya mencapai kebuddhaan. Ini disebut dapat memberikan respon untuk menyadarkan para makhluk, makanya dinamakan kondisi. Dengan adanya prinsip dari kebenaran sejati ini, menggunakan fenomena ini sebagai panutan. Ini adalah sebab dan akibat. Proses ini disebut kondisi. Sebab dan akibat kondisi ini. Sebab dan kondisi dari satu urusan besar datang ke dunia ini untuk menjadi panutan. Dengan proses ini adalah permulaan dari pelatihan diri. Memungkinkan kita untuk memahami sebenarnya adalah seorang pangeran. Mengapa ingin melatih diri? Proses ini sebenarnya adalah sebuah fenomena, tetapi ini menyertakan ikrar dan apresiasi dari kehidupan demi kehidupan, menjalankan benih dari praktik dan memperoleh buah pencapaian. Untuk merealisasikan satu urusan besar ini, sesemua Tathagata datang ke dunia adalah demi membuka dan menunjukkan kalau semua makhluk pada dasarnya memiliki atribut sejati, memungkinkan mereka semua untuk memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Lepas dari itu, tiada lagi yang merupakan harapan mendasar dari Buddha untuk datang ke dunia ini. Semua Tathagata datang ke dunia adalah demi membuka dan menunjukkan kalau semua makhluk pada dasarnya memiliki atribut sejati. Jadi, semua Buddha dan Tathagata menempuh perjalanan Dharma dari Tathagata dan datang ke dunia demi membuka dan menunjukkan kalau semua makhluk pada dasarnya memiliki atribut sejati. Atribut sejati yang kita semua miliki adalah sifat hakiki kita. Kita semua memiliki sifat hakiki Tathata. Semuanya ada. Jadi, memungkinkan mereka semua untuk memahami sifat hakiki Tathata yang semulanya kita miliki. Tidak hilang, kita semua memilikinya. Hanya saja karena kekotoran batin dan kerisauan kita menutupi diri kita sehingga Buddha berharap agar kita menyadari dan memasuki atribut sejati yang semulanya kita miliki. Sifat dasar yang semulanya kita miliki. Sifat hakiki Tathata. Sifat hakiki Tathata dimiliki semua orang. Buddha berharap semuanya memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Setelah kita menghapus kekotoran batin, kerisauan delusi, keraguan,
kita kemudian bisa menyadari dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Ini adalah sifat tercerahkan kita. Kita bisa masuk ke dalam diri sendiri, sifat tercerahkan tatata. Lepas dari itu, jika kita tidak bersungguh hati, Sang Buddha yang telah membuka dan menunjukkan, jika kita tidak bersungguh hati dan meninggalkan Dharma ini, tiada lagi yang merupakan harapan mendasar dari Buddha untuk datang ke dunia ini. Dengan ini, harapan mendasar dari Buddha untuk datang ke dunia ini tidak ada hubungannya dengan kita. Tetapi, Tathagata, setiap Buddha, semuanya sama, bersama dengan para makhluk. Memasuki kerumunan orang, dari kehidupan ke kehidupan. Begitu sebab dan kondisi menjadi datang, dia datang ke dunia sekali. Manifestasi dan mencapai kebudaan. Ini juga adalah harapan mendasar para Buddha. Semuanya sama. Oleh karena itu, di dalam Sutra Teratai mengatakan, dalam bab metode terampil disebutkan, para Buddha Bagawan hanya dengan sebab dan kondisi dari satu urusan besar saja datang ke dunia ini. Ini adalah bagian dari alam sutra. Hanya dengan sebab dan kondisi dari satu urusan besar saja datang ke dunia ini. Sebab dan kondisi dari satu urusan besar ini yaitu membuka dan menunjukkan agar memahami dan memasuki. Sang Buddha membuka dan menunjukkan makhluk hidup perlu memahami dan memasuki. Muncul di dunia seperti ini. Setelah stupa terbuka masih saja berada di angkasa. Makanya Buddha Prabhutaratna berbagi singgasana untuk diduduki. Setelah stupa terbuka masih saja berada di angkasa, makanya Buddha Prabhutaratna berbagi singgasana untuk diduduki. Setelah stupanya terbuka, masih saja berada di angkasa. Bukankah sebelumnya sudah dikatakan, stupa muncul dari atas tanah dan menetap di angkasa. Di atas tanah stupa sangat lebar, yaitu selebar 250 yojana dan setinggi 500 yojana. Stupa Mustika tidak hanya muncul dari atas tanah, tetapi juga mengapung di angkasa. Sebelumnya juga telah dikatakan, meninggalkan 5 alam, melewati 5 kendaraan. Itulah benih dari praktik Bodhisattva. Merealisasikan 6 paramita dan segala praktiknya adalah proses dari benih praktik. Saatnya melihat buah kebudaan, maka dinamakan meninggalkan tanah dan mengambang di udara, sehingga Buddha Prabhutaratna berbagi singgasana untuk diduduki. Buddha Prabhutaratna mulai berbagi tempatnya ketika Buddha Sakyamuni memasuki stupa. Buddha Prabhutaratna dengan segera berbagai singgasana, Buddha Sakyamuni dan Buddha Prabhutaratna duduk di tempat yang sama. Inilah yang pernah didiskusikan sebelumnya. Semua orang seharusnya mengetahui ide dasar selanjutnya. Naskah sutra mengatakan, ketika itu, 4 kelompok murid dan lainnya setelah melihat seorang Buddha yang telah mencapai parinirwana pada puluhan juta roti kalpa yang terhingga dulu menyampaikan perkataan demikian, memujinya sebagai sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Berikut adalah pengulangan pada bagian sutra sebelumnya. Pada waktu itu, dikarenakan Sang Buddha telah membuka pintu stupa mustika, 4 kelompok murid telah melihatnya. Buddha yang telah mencapai parinirwana pada puluhan juta koti kalpa tak terhingga dulu. Beliau adalah Buddha Prabhutaratna. Berbicara dikarenakan pintu stupa telah dibuka. Buddha Prabhutaratna memuji dan seperti kita, 4 kelompok murid di dunia, semuanya bersukacita dan memuji. Memujinya sebagai sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Oleh karena hati yang penuh sukacita, sering kita gambarkan dengan sebuah kalimat yaitu hati berbunga-bunga, yaitu rasa sukacita. Bunga bermekaran di dalam batin kita semua. Mereka menebarkan tumpukan bunga sukacita kepada Buddha Prabhutaratna dan Buddha Sakyamuni. Mereka menggunakan tumpukan dari bunga mustika surgawi untuk ditebarkan di atas Buddha Prabhutaratna dan Buddha Sakyamuni. Ini merupakan sebuah perumpamaan yang memiliki arti Dharma telah terkumpul. Ketika kita mengingatnya kembali, Dharma telah memasuki batin kita dan kita dapat menghayatinya. Menghayati bahwa di dalam setiap batin manusia terdapat stupa, puncak burung nasar. Ketika stupa kita telah terbuka, kita akan menemukan sifat hakiki kebudayaan kita.
Seperti inilah bersukacita dalam Dharma dan hati berbunga-bunga. Seharusnya demikian. Rasa sukacita mendapatkan Dharma adalah tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Oleh karena itu sangat menggembirakan. Pada ketika itu, Buddha Prabhutaratna di dalam stupa Mustika membagikan setengah singgasana kepada Buddha Sakyamuni. Seraya berkata demikian, Buddha Sakyamuni, silakan duduk di sini. Ini adalah Buddha masa lampau menyapa Buddha di masa sekarang. Buddha masa lampau. Sekarang kita masih dapat menganggap Buddha Sakyamuni sebagai Buddha di masa lampau. Buddha Sakyamuni dengan Buddha Prabhutaratna. Buddha Prabhutaratna pada zaman itu merupakan Buddha masa lampau. Buddha Sakyamuni pada zaman itu adalah Buddha zaman sekarang. Jika kita kembalikan semua itu ke batin kita, kembali ke nilai kebenaran, kita semua mempunyai sifat kebudaan. Kita menggunakan Dharma yang dibabarkan Buddha Sakyamuni, membuka pintu hati dari sifat kebudaan kita. Batin kita semua adalah stupa puncak burung nasar. Puncak burung nasar kita, dan stupa puncak burung nasar dalam hati kita. Dengan meminjam Dharma dari Buddha Sakyamuni untuk membuka pintu hati di hati kita. Jika kita memahami dari sisi Dharma, seharusnya seperti itu. Di dalam sutra dikatakan, Buddha Sakyamuni dan Buddha Prabhutaratna sudah menempati singgasana yang sama. Hati Buddha, para makhluk berkumpul menjadi satu. Hati kita dengan Buddha. Dengan demikian, semua yang dulunya merupakan para makhluk, dengan cara seperti ini berkumpul kembali, maka disebut menempati singgasana yang sama. Kita harus sangat berusaha baru bisa menempati singgasana yang sama dengan Buddha. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, segera pula Buddha Sakyamuni memasuki stupa dan duduk bersila dalam posisi teratai penuh pada setengah singgasana itu. Buddha memasuki stupa. Kedua Buddha duduk dengan serasi, bagaikan kebijaksanaan yang sesuai dengan kondisi, melambangkan tubuh balasan. Para belahan raga datang berkumpul, melambangkan tubuh perubahan. Seluruh raga Buddha Prabhutaratna melambangkan tubuh Dharma. Artinya, Sang Buddha memasuki stupa dan duduk di setengah singgasana yang dipersilakan oleh Buddha Prabhutaratna kepadanya. Seperti ini disapa dan kemudian duduk. Postur duduk Sang Buddha adalah posisi teratai. Ini karena Buddha Prabhutaratna menawarkan tempat duduknya dengan Sang Buddha. Memasuki stupa dan duduk bersila pada setengah singgasana. Dua Buddha berbagi tempat duduk di tempat itu. Beginilah para Buddha sepenuhnya setara. Buddha masa lalu dan yang sekarang berbagi tempat duduk di stupa yang sama. Buddha memasuki stupa. Kedua Buddha duduk dengan serasi, bagaikan kebijaksanaan yang sesuai dengan kondisi, melambangkan tubuh balasan. Para belahan raga datang berkumpul melambangkan tubuh perubahan. Seluruh raga Buddha Prabhutaratna melambangkan tubuh Dharma. Jadi, Buddha memasuki stupa, kedua Buddha duduk dengan serasi. Dua Buddha tersebut adalah sama. Bagaikan kebijaksanaan yang sesuai dengan kondisi. Kebijaksanaan yang datang bersamaan dengan kondisi ini. Ini menunjukkan bahwa mereka memasuki kebijaksanaan Buddha. Kebijaksanaan Buddha adalah satu. Ini melambangkan tubuh balasan. Para belahan raga datang berkumpul, melambangkan tubuh perubahan. Seluruh raga Buddha Prabhutaratna melambangkan tubuh Dharma. Tubuh balasan sejati adalah kebijaksanaan. Tubuh perubahan mengacu kepada. Setelah mengalami manifestasi, Buddha belahan raga kembali sebagai respon dari sebab dan kondisi. Ini adalah tubuh perubahan. Ini seperti bagaimana Buddha Sakyamuni menanggapi kondisi karma yang matang dari para makhluk dan datang lagi ke alam manusia. Dengan menggunakan wujud Sang Buddha untuk membimbing para makhluk, inilah yang dinamakan tubuh perubahan Buddha. Seluruh raga Buddha Prabhutaratna yang diartikan sebagai tubuh Dharma. Tubuh Dharma yang dulu dan sekarang seperti satu. Dharma sejak masa lampau hingga kini tidak bertambah maupun berkurang. Tidak timbul dan tidak lenyap. Ini tetap sama di masa lalu dan masa sekarang. Kebijaksanaan yang sama, kita mesti melatih diri sebaik-baiknya. Berlatih diri. Balasannya yaitu akan memperoleh kebijaksanaan. Kita masuk ke tengah masyarakat, bersumbangsi.
menanam benih sebab kebijakan dan menjalin jodoh baik. Juga di tengah orang banyak berada dalam kerisauan dan kegelapan batin, kita dapat melatih diri hingga menyadari prinsip kebenaran di dunia. Maka memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Ini adalah tubuh balasan. Inilah kebijaksanaan Buddha. Tubuh perubahan kembali lagi kepada tubuh Dharma. Semua orang pada dasarnya memiliki tubuh Dharma, sehingga selanjutnya dikatakan, pada ketika itu, para hadirin melihat kedua Tathagata berada di dalam stupa 7 mustika dan duduk bersila dalam posisi teratai, penuh pada singgasana singa. Masing-masing berpikir demikian. Buddha duduk begitu tinggi dan jauh. Karena ketika itu, para hadirin dapat melihat dua sosok Buddha kuno dan Buddha saat ini. Mereka berada di dalam stupa 7 mustika, di atas singgasana singa. Mereka duduk bersila di sana dalam posisi teratai penuh, dengan orang yang duduk di permukaan tanah. Kesannya masih berjarak sangat jauh. Inilah pandangan jauh. Lihat, masih sangat jauh. Dua sosok Buddha dengan kita. Para makhluk sekarang maksudnya adalah kita sekarang baru membangkitkan tekad luhur, akan menjalankan ajaran kendaraan besar, baru mulai langkah pertama untuk perjalanan 10.000 langkah. Kita masih berjarak sangat jauh dengan Buddha kuno, maka disebut masih sangat jauh. Dengan menumpang pada jalan sesuai kenyataan sebenarnya untuk mencapai pencerahan sempurna, ini menjelaskan tentang dua Tathagata dari masa kuno dan masa sekarang. Sesuai kenyataan sebenarnya adalah kondisi dari kedemikianan. Menumpang adalah kebijaksanaan dari kedemikianan. Jalan adalah benih sebab dan pencerahan adalah sebuah pencapaian. Dengan menumpang pada jalan sesuai kenyataan sebenarnya, perlu kita ketahui bahwa itu masih jauh. Maka kita harus membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Pada awalnya harus menumpang, yaitu kita harus mengikuti jalan sesuai kenyataan sebenarnya, yaitu satu jalan kendaraan agung yang sesuai kenyataan sebenarnya. Kita harus menempuh jalan ini, yaitu ajaran kendaraan besar. Demikianlah kita menempuh jalan ini, jalan sesuai kenyataan sebenarnya untuk mencapai pencerahan sempurna. Demikianlah menempuh jalan ini. Dengan menumpang pada ajaran Dharma sesuai kenyataan, sebenarnya untuk kembali ke dunia ini lagi. Ini adalah selama kehidupan demi kehidupan, bolak-balik. Kita juga sama, kehidupan demi kehidupan demi kehidupan para Buddha. Bolak-balik, yaitu datang kembali. Dengan pemahaman yang jelas dan berkesadaran penuh, tetapi kita adalah datang kembali dengan kecerobohan. Kita datang kembali karena dibawa oleh karma kita. Buddha adalah datang karena ikrar, datang membawa ikrar. Inilah perbedaan antara manusia awam dengan Buddha. Buddha datang dengan ajaran kendaraan, tetapi kita datang dengan mengendarai karma. Ini berbeda. Untuk itu kita harus lebih bersungguh hati, menggunakan hati kita untuk memahami. Ini menjelaskan tentang dua Tathagata dari masa kuno dan masa sekarang. Kita harus memahami tentang dua Tathagata dari masa kuno dan masa sekarang. Mereka datang ke dunia dengan menumpang pada jalan sesuai kenyataan sebenarnya. Semua orang harus mengingat kalimat ini. Dengan menumpang pada jalan sesuai kenyataan sebenarnya untuk datang ke dunia, disebut Tathagata. Sesuai kenyataan sebenarnya adalah kondisi dari kedemikianan. Kondisi dari kedemikianan adalah kondisi kenyataan sebenarnya. Menumpang adalah kebijaksanaan dari kedemikianan, adalah mengikuti prinsip kebenaran ini. Dengan demikian kebijaksanaan ini datang. Jalan adalah benih sebab, pencerahan adalah buah pencapaian. Kita harus menumpang Dharma sejati ini. Satu kendaraan Dharma sejati. Jalan adalah benih sebab. Seandainya kita bisa menapaki jalan ini, apalagi giat, tidak bermalasan. Pencerahan adalah sebuah pencapaian. Dengan sendirinya kita tersadarkan. Seandainya kita bermalas-malasan, sekalipun ada dharma kebenaran sejati di samping kita, kita juga dalam kemalasan melewatinya dengan kosong. Kita harus benar-benar giat mempraktikkan dalam jalan benih ini.
dengan sendirinya mencapai buah kesadaran. Itulah Buddha. Kondisi telah selaras dengan kebijaksanaan, tetapi belum mencapai kesempurnaan penuh. Itulah tahapan benih sebab. Disebut menumpang pada jalan sesuai kenyataan sebenarnya. Setelah mencapai kesempurnaan utuh, itulah tahapan buah pencapaian. Disebut datang untuk mencapai pencerahan sempurna. Itulah tata gata dengan tubuh sejati. Kemudian, kondisi telah selaras dengan kebijaksanaan, disebut menumpang pada jalan sesuai kenyataan sebenarnya untuk datang ke 3 kelompok alam dan menampakkan 8 fase menuju kebudaan. Disebut dengan mencapai penerangan sempurna. Inilah tata gata dengan tubuh perubahan. Jadi, kondisi telah selaras dengan kebijaksanaan. Kondisi dan kebijaksanaan selaras satu sama lain. Kondisi batin kita manusia awam, Buddha, para Buddha dan Bodhisattva. Kondisi batin yang tercerahkan. Jika kita manusia awam dapat selaras dengan hati Buddha, dengan sendirinya kita akan maju setiap langkah. Jadi, tetapi belum mencapai kesempurnaan penuh. Itulah tahapan benih sebab. Meskipun kita membangkitkan tekad, sekarang ini kita baru mulai melangkah. Jadi masih belum sempurna. Belum mencapai kesempurnaan penuh. Jalan kebenaran yang kita tapaki masih belum mencapainya. Inilah kita para makhluk membangkitkan tekad luhur. Masih di jalan yang kita tapaki. Sekarang ini praktik sebagai benih sebab. Bodhisattva praktik sebagai benih sebab. Atau mempraktikkan benih sebab. Sekarang Bodhisattva praktik sebagai benih sebab ataupun mempraktikkan benih sebab. Adanya benih ini mempraktikkan di dalam tindakan nyata. Praktik benih sebab adalah sebuah jalan. Disebut menumpang pada jalan sesuai kenyataan. Demikian disebut jalan sesuai kenyataan. Karena ajaran Buddha, demikianlah jalan lurus terus melangkah. Setelah mencapai kesempurnaan penuh, itulah tahapan buah pencapaian. Adalah demikian sepanjang jalan terus melangkah. Melangkah hingga jalan ini penuh. Melangkah hingga akhir. Inilah buah pencapaian. Disebut datang untuk mencapai pencerahan sempurna. Dengan demikian disebut datang untuk mencapai pencerahan sempurna. Inilah tata gata dengan tubuh sejati. Juga kondisi telah selaras dengan kebijaksanaan, disebut menumpang pada jalan sesuai kenyataan sebenarnya. Inilah menumpang pada jalan sesuai kenyataan sebenarnya, sepanjang jalan ini. Jalan kebenaran kendaraan besar. Kita harus mempraktikkan dalam tindakan nyata. Jadi, datang ke 3 kelompok alam dan menampakkan 8 fase menuju kebudaan. Demikianlah Buddha Sakyamuni. Kalpa sebanyak butiran debu di seluruh alam semesta. Buddha Mahabhisna Janabibu, era 16 pangeran. Mengulangi sutra teratai, benih sebab tersebut, dari benih terus hingga sekarang ini kalpa sebanyak butiran debu, kehidupan ke kehidupan, adalah menumpang pada jalan sesuai kenyataan sebenarnya, datang dan pergi. Ini kondisi telah selaras dengan kebijaksanaan. Beliau selalu selaras dengan hati Buddha, datang dan pergi, dengan menumpang pada jalan sesuai kenyataan sebenarnya. Demikian beliau datang. Dari mana dia datang? 3 kelompok alam. Di 3 kelompok alam adalah alam nafsu, alam berwujud, alam tidak berwujud. Di 3 kelompok alam, kita para makhluk di kehidupan sehari-hari, segala nafsu keinginan atau keinginan dalam pikiran kita, memikirkan hal yang tidak-tidak, atau di alam tidak berwujud. Semua tidak ada barang demikian. Namun, meskipun mereka bebas dari nafsu keinginan, tetapi ketidaktahuan yang halus di batin tersebut, kerisauan yang halus masih tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Ada kalanya muncul niat pikiran. Ini adalah 3 kelompok alam di alam manusia, 3 tingkat pemikiran. Di antara orang banyak seperti ini sehingga dunia yang perlu menahan kesabaran. Di sini beliau menunjukkan 8 fase menuju kebudaan. Turun dari surga Tusita ke istana, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, membangkitkan tekad meninggalkan keluarga duniawi dan melatih diri.
proses melatih diri, menundukkan marah, tersadarkan. Semuanya memiliki 8 macam proses, sehingga demikian melewati tantangan yang besar. Akhirnya dengan satu kata, kesabaran. Demikian melewatinya, mencapai penerangan sempurna. Dunia penuh dengan kesabaran. Di dunia yang penuh kesabaran ini, mencapai jalan pelatihannya sehingga dinamakan Tathagata dengan tubuh perubahan. Jika kita dapat memahami proses melatih diri, mengapa kita masih jauh dibandingkan dengan Buddha? Karena Buddha Sakyamuni selama kalpa butiran debu. Demikian terus-menerus sampai jalinan jodoh datang. Melewati 8 fase menuju kebuddhaan, mulai tersadarkan, dan kembali lagi membabarkan dharma demi kita. Batin manusia awam, timbul tenggelam, maju mundur. Tentu saja juga dapat melihat stupa Buddha. Dua Buddha pada masa kuno dan masa sekarang ada dalam stupa, jauh dari kita. Karena kita sekarang baru mulai membangkitkan tekad saja. Apakah niat pelatihan diri akan mundur? Masih belum tahu, sehingga kita masih berjarak jauh dari kondisi Buddha. Masing-masing berpikir demikian. Buddha duduk begitu tinggi dan jauh, karena berada pada jarak yang jauh. Sekalipun ingin mendekat namun tidak bisa mencapainya, makanya berpikir demikian. Sehingga dikatakan, masing-masing berpikir demikian. Buddha duduk begitu tinggi dan jauh. Batin setiap orang merasa Buddha jauh dari kita, sehingga karena berada pada jarak yang jauh, sekalipun ingin mendekat, namun tidak bisa mencapainya. Makanya berpikir demikian. Sehingga baru demikian mengatakan, Buddha sepertinya jauh dari kita. Harus bagaimana? Yaitu pada batin kita. 3 masa kehidupan segala Buddha. Masa lampau, masa sekarang atau Buddha masa mendatang. Hanya dari batin. 1 niat pikiran. Apakah batin kamu teguh? Apakah kamu memiliki batin yang penuh semangat dan tidak bocor? Semangat dan tidak bocor. Keyakinan, ikrar, tindakan, sila, samadhi, kebijaksanaan. Apakah tekad kita teguh? Teguh, walaupun jauh dari kita, pasti akan sampai. Kalpa sebanyak butiran debu sebelumnya. 16 pangeran juga ada waktunya mencapai kebuddhaan. Apalagi kita sekarang, baru terpisah 2000-an tahun dari Buddha. Sehingga kita bertanya pada batin kita, apakah senantiasa lebih bersungguh hati?